database terutama di bioinformatik. Nah, untuk zaman dahulu kala mungkin ketika ada para ilmuwan menemukan beberapa penelitian seperti itu dan cuma di save di database lokalnya mereka, tentu mereka akan mengalami kesulitan. Misalnya ilmuwan di negara lain itu melakukan hal yang sama, sehingga ketika database-nya tersedia secara elektronik itu akan memudahkan terutama para peneliti untuk saling berkolaborasi. Nah, di sini kalau misalnya teman-teman familiar yang di screenshot dua ini, ada yang NCBI, ada yang sudah pernah pakai data dari NCBI sebelumnya? Oke, terus ada kemudian PDB, Protein Database. Jadi kalau misalnya kalian nanti di bioinformatik, dua database yang ada di layar ini yang akan sering dipakai. Nah, kenapa butuh database di bioinformatik? Pertama, karena ilmu biologi kan terus berkembang, gitu kan ya. Jadi sangat dibutuhkan supaya misalnya sudah ada penelitian-penelitian yang terdahulu atau sudah ada hal-hal yang ditemukan pada zaman dahulu itu disempurnakan sekarang. Itu yang pertama. Terus yang kedua, gitu ya. Kalau misalnya dia di sini disimpannya itu udah sekali supaya tidak makin banyak yang menumpuk seperti itu. Kemudian yang ketiga, untuk research itu sangat penting banget teman-teman dipublikasikan, ya kan? Kalian RM kan ya semester ini kan? Nah itu sama juga kalau misalnya kalian melakukan research kemudian menemukan sesuatu, nah itu penting banget untuk dipublikasikan supaya orang yang meneliti selanjutnya itu bisa ada bayangan, oh ini nah, udah dikerjakan sama si A gitu, sehingga kita nggak perlu mengerjakan tapi bisa menyempurnakan seperti itu. Terus kemudian dari database kalau misalnya dibandingkan secara konvensional kemudian ke yang lebih modern, kalau misalnya data-datanya itu disimpan secara tradisional pasti banyak sekali apa ya gampangnya sampah. Itu apa sih sampah dari data gitu ya, banyak data yang tidak akan terpakai gitu kan. Jadi kalau misalnya disimpan di database, kalian bisa remove dari data-data yang memang tidak terpakai. Kemudian kalau misalnya jenis datanya sama atau ada orang yang sudah meneliti dan lain sebagainya, itu juga bisa dihilangkan si penelitiannya tersebut yang memang tipenya sama. Kemudian lebih informatif, maksudnya lebih informatif, jadinya orang di penjuru manapun itu bisa untuk mendapatkan data tersebut. Kemudian ditambah juga kalau misalnya database-nya tersedia secara elektronik, itu ditambah dengan visualisasi data-data yang lebih oke, misalnya 2 dimensi, 3 dimensi dan lain sebagainya. Kemudian di sini kalau misalnya datanya itu tidak ada labeling dan lain sebagainya, dengan si database ini juga dia bisa ditambahkan labelingnya supaya lebih mempermudah orang yang menggunakan data. Terus kalau misalnya dulu kadang disimpannya di formatnya Word gitu, kalau misalnya di database mungkin kalian familiar kayak ada MySQL dan lain sebagainya untuk si menyimpan data si database tersebut gitu kan ya. Terus banyak sekali hal-hal yang mungkin secara tradisional itu tidak terlalu memakan waktu, sehingga dengan adanya si database ini mampu membantu perkembangan dari bioinformatik itu sendiri. Begitu. Sampai sini ada yang mau ditanyain dulu teman-teman? Teman, oke. Ini tadi yang sempat Miss jelasin, kalau misalnya ada data yang terlalu banyak, informasi yang tidak terpakai, kemudian misalnya tidak informatif dan lain sebagainya, maka akan diproses sama si database-nya sehingga akan bisa digunakan atau data dari biologis-nya bisa digunakan, datasetnya, begitu. Nah ini contohnya misalnya ada tabel untuk database, ini ada orang tua dan anak. Jadi kalau misalnya amit-amitnya nih, misalnya ada orang yang pengen ngecek DNA anaknya atau yang lain sebagainya, database ini terpakai juga untuk kedepannya. Oke, basic database structure. Ini teman-teman kalau di mata kuliah database dapat ini tabel strukturnya seperti ini. Nah kalau di bioinformatik sama. Jadi yang pertama ada biological database. Ini ada strukturnya, itu ada PDB,
Scope dan Catch umumnya pakainya banyak kan yang PDB ini protein database. Kemudian kalau yang sequence dibaginya jadi protein sama nucleic acid. Jadi kalau protein ini berarti dia database yang fokusnya untuk memang datanya yang menyediakan cuma asam amino gitu. Kemudian kalau yang nucleic acid berarti itu dia database yang menyediakannya untaian dari nukleotide atau yang ATGC kayak gitu. Tapi ada yang database yang mereka include semuanya. Contohnya kayak NCBI. NCBI itu dia menyediakan semuanya, misalnya kayak protein, kemudian nukleotide, kemudian ada yang lain sebagainya, banyak dia juga gitu kan. Nah, kalau yang protein ini Miss familiar pakainya PDB, protein database. Kalau yang nucleic acid familiarnya pakai GenBank. Tapi mereka tuh di dalamnya si NCBI semuanya. Kemudian yang other ini biasanya punyanya suatu negara. Jadi ada beberapa negara yang punya database-nya sendiri-sendiri kayak gitu. Misalnya, Amis nggak tahu kalau Indo ada apa enggak. Tapi kalau misalnya di Jepang tuh ada mereka yang khusus nyediain database bioinformatik untuk negaranya sendiri kayak gitu. Nah ini untuk biological database. Nah, untuk tipenya, kalau misalnya data itu didapatkan dari seorang yang sedang meneliti, terus dia langsung nge-publish database-nya tanpa diolah dulu, itu namanya adalah primary database. Jadi database-nya dari orang pertama yang melakukan penelitian itu terus nge-publish. Terus kemudian, kalau misalnya data tersebut udah diproses, kemudian terspesifikasi di tempat tertentu atau jenis tertentu, itu sebutannya secondary database. Terus kalau misalnya database-nya yang khusus untuk misalnya penyakit tertentu atau jenis-jenis tertentu, itu namanya specialist database gitu ya. Jadi ada jenis-jenis banyak database-nya, itu jadi nanti tinggal kita ikuti aja, tapi Miss gak akan ngejelasin semua jenis-jenis database-nya. Mungkin nanti beberapa aja untuk dijadikan contoh gitu. Nah ini jadi example dari database-nya yang pertama NCBI, National Center for Biotechnology Information. Jadi ini yang familiar dipakai, jadi nanti teman-teman bisa klik dari linknya ini. Nah kemudian kalau misalnya kalian klik dari linknya, dia punya bagian di dalamnya. Salah satunya ini adalah GenBank, jadi dia di dalamnya NCBI. Nah GenBank ini khusus untuk DNA sequence. Nanti akan tutorialin cara makainya. Kemudian ini ada INSBC, ini sama juga. Dia ini beroperasi dengan DD, BJ, EMBL, dan NCBI. Nah EMBL ini khusus punyanya Europe. Kalau DDBJ ini khusus punyanya Jepang, gitu. Jadi dia mengcombine jadi satu, berkomunikasi jadi satu. Nah, ada juga yang khusus nucleic acid, berarti dia database-nya cuman menyediakan data-data dari nucleotide. Kemudian kalau EMBCL ini sesuai namanya European, berarti dia punyanya Europe, gitu ya. Jadi mereka setiap negara ada beberapa yang sudah support untuk memberikan database-nya sendiri gitu. Nah, database ini kalau misalnya teman-teman karena saking banyaknya sudah database yang ada gitu kan, jadi kita harus bisa memilih database mana sih yang terpercaya biasanya gitu kan. Terus kemudian kalian kalau cari data misalnya di mata kuliah machine learning gitu kan, biasanya kalian cari data dari Kaggle atau dari mana gitu kan. Nah, kalau misalnya seperti itu, kita harus mempertimbangkan beberapa hal, terutama kalau misalnya kalian melakukan penelitian yang akan dipublish di sebuah conference atau jurnal. Nah, kita harus mempertimbangkan beberapa hal, contohnya database tersebut atau data-data tersebut tuh bisa diaksesnya gampang atau enggak. Itu yang pertama. Karena ada beberapa database yang membutuhkan izin, ya kan? Atau bahkan kita harus beli datanya untuk kita gunain. Itu jadi harus pertimbangan pertama untuk kita memilih database-nya. Kemudian yang kedua, database tersebut tuh menyediakan datanya tuh mentah atau sudah diolah, ya kan? Kalau misalnya masih mentah, berarti kalian punya kehendak untuk banyak melakukan pengolahan. Tapi kalau misalnya sudah diolah, kalian kan jadi terbatas ya. Ini
datanya udah pernah diolah. Jadi sebenarnya udah beberapa hal sudah dari buah pikiran orang kedua atau bahkan orang ketiga. Terus yang ketiga, gampang atau enggak untuk memahami strukturnya, misalnya dari cara mendownload, cara ngambil data, atau misalnya dari tampilan database-nya itu gampang atau enggak, itu juga harus kalian pertimbangkan. Terus kemudian yang keempat, cross reference. Nah, jadi kadang ada database yang mengumpulkan data-data dari database yang lain. Contohnya kayak NCBI itu kan dia menghimpun beberapa database dari database-database yang ada, gitu kan. Nah, si database tersebut tuh ngesitasi atau enggak sih, gitu kan. Jadi ada referensi silang atau enggak. Jadi dia nge-link ke database yang asli atau enggak, itu juga harus dipertimbangkan. Karena secara etika, kalau misalnya kita menggunakan atau mengumpulkan data orang, itu kan kita harus menyantumkan nama orang tersebut, gitu kan. Kemudian ada minimum redundance, kayak data-datanya itu redundansinya kecil atau tidak, itu juga teman-teman harus pertimbangkan. Kemudian gampang atau enggak datanya didapatkan. Itu yang menjadi bahan pertimbangan teman-teman nanti kalau misalnya mau milih jenis database yang akan digunakan. Oke. Nah, seperti yang disebutkan tadi, sequence datanya ini formatnya adalah format FASTA. Nah, ini kalau di scroll, ya ini format FASTA. Jadi susunannya adalah sequence dari nukleotide yang ATGC itu. Kemudian kalau yang untuk asam amino berarti singkatan awal dari setiap asam aminonya. Jadi kalau misalnya kalian ingat kemarin satu asam amino itu kan dibentuk jadi 3 nukleotide. Misalnya ATGC jadi satu asam amino gitu kan. Jadi umumnya FASTA file untuk jenis asam amino akan lebih pendek dibandingkan FASTA file dari si nukleotide yang akan sepanjang ini gitu kan. Nah, dari sequence yang sepanjang ini dengan sepanjangnya sebelumnya, nah ini yang disebut sebagai jenis database yang ada di NCBI tadi gitu. Ya, dia singkatannya ada di sini. Kalau misalnya kayak alanin itu ALA, terus kemudian singkatan di FASTA-nya adalah A. Teman-teman nggak perlu ngafalin ini nanti saat ujian karena kami sudah sediakan semuanya ya. Jadi baik tabel ini yang ada di layar ataupun tabel yang kodon yang satu asam amino dibangun dari 3 nukleotide itu juga sudah sediakan. Jadi kalian benar-benar berangkat bawa pena udah ngerjain selesai gitu. Oke. Nah, di GenBank file FASTA-nya itu ada beberapa hal yang tercantum. Pertama, ada judulnya. Judul database tersebut apa? Itu pasti ada. Kemudian di header sama fitur tabel ini memberikan informasi seperti siapa sih penulisnya, kemudian kapan sih dia mulai dilakukan penelitian atau dipublish, kemudian dia akan memberikan informasi ini si database ini udah pernah dipakai sama siapa, mensitasi gitu kan. Terus kemudian yang terakhir adalah sequence-nya itu akan muncul di sini gitu. Nah, kemudian kalau sudah, nah di sini ada beberapa deskripsi parameternya, mulai dari fokus dan lain sebagainya. Jadi nanti misalkan tunjukkan si beberapa database ini, file presentasinya sudah kirimkan di Wismaya juga. Saya buka. Ini bisa dibuka di handphone juga kalau misalnya teman-teman nanti mau coba. Nah ini ya, database itu ada yang database-nya genomik, berarti dia fokus untuk data-data genom aja. Kemudian ada data proteinomik dan ada data metabolomik. Kemudian kalau dikomparasi datanya, kalian harus memilih database yang pertama harus available dari datanya, yang kedua aksesnya mudah, kemudian ada analisisnya, kemudian data tersebut terintegrasi. Gitu ya. Oke.
Silakan teman-teman buka web ini, guys. Silakan. Ini gimana ya cara nutupnya? Nah ini www.ncbi.nlm.nih.gov. Boleh dibuka di handphone juga bisa. Nanti harusnya tampilan awalnya seperti yang ada di layar ini. Ya, ini bisa diklik harusnya. Sudah pada bisa buka? Atau kalian klik aja NCBI di Google atau di Chrome dan lain sebagainya. Nanti akan munculnya tampilan pertamanya seperti ini. Oke, kalau sudah, kan tadi Miss bilang NCBI ini dia salah satu database yang nyediain semuanya. Nah, kalau misalnya kalian mau cari all database, ini dia ada fitur untuk memilih semua jenis database-nya. Kalau diklik, nah kalian bisa scroll aja ke bawah. Ini kalau misalnya kalian tertarik di bidang bioinformatik, ada banyak pilihannya. Misalnya kalau protein, berarti ini nanti kalian ketika search di sini, berarti yang akan muncul adalah sequence dari si protein. Kalau misalnya taksonomi juga akan seperti itu. Terus kalau misalnya nucleotide, mana ya nucleotide atau genom nih, biasanya Miss pakainya nucleotide karena Miss mau cari yang sequence ATGC seperti itu. Miss biasanya pilih nucleotide. Kemudian Miss akan cari apa yang mau dibandingkan. Misalnya Miss cari Homo sapiens. Nah, di sini akan muncul banyak sekali pilihan, ya. Biasanya mereka akan memberikan yang relevan untuk kalian gunakan, gitu kan ya. Terus yang di atas ini akan memunculkan informasi. Nah, Miss close. Ya, ini ada Homo sapiens, definisinya apa. Kemudian kalau misalnya dilihat di sini ada sekitar 29.462.848 database yang tersedia, ya. Kayak sangat banyak sekali kalau misalnya teman-teman mau pakai salah satu datanya. Nah, misalnya Miss klik salah satu yang paling atas, diklik. Nah, ini tadi yang disebut sebagai judul. Jadi ini adalah judul dari database-nya. Kemudian ini informasi-informasinya, termasuk dari versinya berapa, referensinya, autornya siapa, dan judul kalau misalnya dia nge-publish dari si paper dan lain sebagainya. Kalian tinggal scroll ke bawah. Nah, ini dia. Yang bentuknya, ya, ini merupakan sequence dari si asam aminonya, karena dia THVMEGSG, RM dan seterusnya sampai habis. Berarti ini adalah sequence dari asam amino. Terus yang bawah ini juga, yang ini adalah translasi, ini translasi juga. Yang paling bawah mana nih, kok nggak ke bawah-bawah? Nah, yang di bawah biasanya dia akan memberikan letak dari si format FASTA-nya. Kita klik FASTA-nya. Kok nggak bisa? Saya. Nah, ini dia. Panjang sekali ya. Nah, sangat panjang. Oke, kalian kalau ujian suruh nyari RNA-nya kayaknya pusing habis ini. Miss juga ngoreksinya pusing. Oke, berarti nggak akan panjang. Nah, ini adalah untuk si NCBI. Jadi kalau misalnya kalian nanti mau pakai DNA-nya, tinggal di copy aja semua format FASTA-nya ini, gitu. Itu untuk yang pertama. Nah, kita next lagi. Oke, di NCBI ini kalian bisa pilih ini yang sudah Miss screenshotkan.
Nanti di NCBI juga kalian bisa lihat visualisasinya, misalnya datanya itu seperti apa, nanti akan muncul juga di NCBI. Kita bisa pilihnya, kalian nanti bisa explore mana. Ini ya, ada grafis, kalian bisa klik. Sinyalnya lagi nggak bagus ya? Aduh, binus. Wah, real guys, internetnya mantap. Iya, panas juga. Mataharinya 9 ya kayaknya Semarang. Nah, ini visualisasi dari si sequence yang sempat Miss tunjukkan tadi. Jadi di sini seperti terlihat pola kepadatan dari si sequence-nya seperti apa. Nah, kalau misalnya kita lihat di slide awal, Miss bilang kalau database itu bagus ketika datanya tersedia. Nah, tadi waktu Miss cari Homo sapiens di dalam NCBI itu langsung muncul sekitar 2 juta sekian data. Berarti NCBI itu masuk ke data yang pertama. Jadi dia tersedia datanya. Kemudian di NCBI aksesnya juga gampang. Kenapa? Karena ketika kalian search di NCBI langsung muncul apa yang kalian cari. Kemudian di dia juga ada analisis functionnya, terbukti dari adanya grafis atau gambar 2 dimensi untuk menjelaskan si sequence tersebut. Kemudian apakah datanya terintegrasi? Ya, kenapa datanya terintegrasi? Karena dari data-data tersebut itu kalian yang didapatkan itu bisa digunakan untuk penelitian-penelitian yang ada. Itu untuk si NCBI ya. Sekarang kalian kalau misalnya mau klik yang kedua, itu namanya DDBJ. Ini miliknya dari si Jepang. Miss lupa kepanjangannya apa, tapi harusnya ada di sini ya. Kayaknya bla 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 yang belakangnya Japan gitu. Nah, kalau diklik, ini tampilannya kalau dibandingin sama NCBI sebenarnya warnanya lebih rame, tapi agak lebih butuh ekstra informasi untuk cari-cari bagiannya. Sama kalian tinggal explore, search, kemudian dicari tadi misalnya Homo sapiens. Nah, kemudian kita dialihkan ke bagian yang bahasanya agak susah atau sulit gitu ya. Jadi kita coba cek aja di sini. Nah, di DDBJ ini kalian akan cukup mungkin struggle karena bahasa, tapi kalau misalnya dicoba di DDBJ search, bukan yang di sini, ini bahasanya langsung ke bahasa Inggris. Jadi nanti kalian bisa coba setelah ini. Ini Miss coba dulu. Oke, di sini Miss coba Homo sapiens. Nah, ini banyak juga datanya yang muncul, tapi sepertinya tidak sebanyak data yang ada di NCBI tadi, ya. Nah, kemudian untuk ngecek apakah mereka datanya boleh gampang diambil, maksudnya nggak perlu berbayar dan lain sebagainya, kalian bisa klik salah satunya. Kemudian setelah diklik salah satunya, kalian tinggal lihat dia nampilin langsung sequence-nya atau harus berbayar. Kalau misalnya menampilkan sequence-nya langsung, berarti availability datanya itu gampang untuk didapat, aksesnya juga gampang didapat. Loadingnya lama ya. Baiklah, kalian jangan lupa attendance ya. Nggak bisa. Nah ini, di sini mereka ada code-nya sekalian untuk di bagian DDBJ gitu. Terus kemudian kalau misalnya mau cari format FASTA-nya, di sini juga ada, tinggal di-download aja. Ini ada JSON filenya gitu ya. Jadi berarti ini gampang, mereka memberikan informasi datanya itu sangat gampang berarti untuk DDBJ ini gitu. Kita lanjut ke database yang lainnya. Nah, di sini
EMBL atau punyanya Europe itu misalkan coba klik, nanti teman-teman bisa coba setelah ini. Oke, Miss juga pakai Homo sapiens untuk bandingin yang sama. Dia juga langsung muncul Homo sapiensnya, berarti di EMBL ini juga gampang untuk mencari si Homo sapiens. Kalau misalnya diklik juga akan langsung muncul informasi yang banyak di sini. Ya, jadi mulai detail dari Homo sapiensnya, terus kemudian di sini kalian bisa download datanya. Nah, ini berarti bahkan ada Open Study Inviter-nya juga ada. Kemudian di ARM-nya juga ada. Nah, ini berarti juga lengkap sekali sih database-nya, gitu. Terus kalau kalian search lagi di sini ada beberapa database. Kalau yang PDB, Protein Data Bank, ini dia memunculkan sampai 3 dimensinya, gitu ya. Jadi kalau kalian nanti coba, ini akan muncul 3 dimensinya seperti apa, gitu. Sampai sini untuk yang database, ada yang mau ditanyakan teman-teman? Nah, kalau nggak ada, kalian boleh explore database-nya ini ya. Miss upload dulu di Binus Maya biar kalian bisa coba. Oke, bahkan ini buka Binus Mayanya aja juga susah ya? Oh, oke. Oke, sudah Miss upload. Kalian bisa lihat di sesi ke-7. Di situ ada tutorial screenshotan yang Miss berikan tadi. Jadi kalian bisa coba, teman-teman. Nah, Miss minta kalian buat membandingkan beberapa database tersebut. Apakah mereka datanya tersedia, aksesnya apakah gampang, terus apakah ada analisisnya, dan apakah integrasinya mudah dengan jenis apa ya yang disebutnya sebagai kan Miss tadi Homo sapiens, kalian bisa pakai jenis-jenis tumbuhan atau jenis-jenis organisme yang lain. Misalnya kayak apa ya, Lactobacillus. Misalnya kalian cari Lactobacillus di beberapa database yang ada di sini. Kira-kira apakah mereka memenuhi available apa enggak di semua database yang ada? Oke? Boleh dicoba dulu. Nanti akan kita spin siapakah yang akan ke depan untuk menunjukkan datanya tersebut tersedia apa enggak. Jadi misalnya kalian milih nih organismenya, oh ini tim aja ya kayaknya, tim kelompok yang kayak biasanya, biar nggak banyak yang maju. Jadi misalnya kalian udah milih Lactobacillus gitu kan. Nah setelah Lactobacillus kalian cari di NCBI, kalian cari di BBBJ, kalian cari di EMBL. Nanti sama-sama ada apa enggak gitu, memenuhi nggak sih standar si database comparison gitu untuk datanya tersedia, aksesnya gampang, kemudian ada analisisnya, terus datanya terintegritas atau enggak. Terintegritas ini artinya dia selain menyediakan sequence nukleotide, dia juga nyediain sequence dari protein gitu ya. Silakan dicoba, masih panjang waktunya, mungkin sekitar 30 menit cukup? Cukup ya, 30 menit dari sekarang, silakan. Iya, kelompoknya kelompok yang di biologi. Kita suruh apa pada saat? Hah? Kita apa? Kamu udah bayar kan belum? Belum. Ada
Berapa tadi kita? Aku belum hitung. Coba dilihat.